Halo Sobat ST News, saat ini saya sedang berada di Jakarta Convention Center atau JCC. Nah, di JCC ini sedang berlangsung dari kegiatan pameran Inacraft yang mulai dari 4 Oktober hingga 8 Oktober mendatang. Nah, di Inacraft ini tersedia sekiranya ada 772 booth dan kegiatan yang menarik lainnya. Nah, mau tahu nggak sih gimana keseruannya? Yuk ikutin yuk! Nah, Sobat ST News, saya sudah berada di tempat pameran Inacraft. Mau tahu nggak sih gimana? Yuk, ikutin yuk! Halo Sobat ST News, saat ini saya sudah berada di Home Deco yang dimana ini merupakan tempat perajin dari bahan dasar alam yang sudah go internasional, sekiranya sudah memasuki pasar internasional yaitu 30 negara. Nah, ini dia tempatnya. Nah Ibu, kalau boleh tahu nih kan kita Home Deco ini saya yang tahu itu berkiprah sejak 97 ya. Nah itu perjalanan sudah panjang, lalu bagaimana Home Deco bisa eksis hingga saat ini? Ya, jadi kita sebenarnya 1997 itu yang owner yang pertama yang lalu ya. Sekarang mereka sudah pindah ke Sydney, sudah PR ke sana. Jadi kalau ke kita itu tahun 2001 gitu ya aktifnya. Dan sampai sekarang gitu. Tapi basisnya dulu pertamanya adalah tas-tas rotan, enceng gondok begitu. Apa yang bisa membuat Home Deco itu eksis hingga saat ini? Ya, karena kita punya visi misi juga. Di situ salah satunya adalah kita memakai bahan serat alam yang tetap kita jadikan keunggulan kita dan dibuat oleh tangan-tangan pengrajin yang terampil gitu ya, pengrajin Indonesia yang terampil, dan kita mengikuti mode dunia untuk home, jadi ke arah fashion ya, fashion home gitu ya. Itu yang mungkin yang menjadikan kita masih bertahan. Inisiasi lahirnya Home Deco itu sendiri apa sih Bu? Inisiasinya ya karena kita tuh mengikuti tren dunia gitu. Jadi itu yang membuat kita tuh kalau home ini adalah salah satu kita lihat bisa merambah pasarnya internasional dan yang penting jangka lama gitu ya. Itu yang lebih menjadikan kita kenapa berpijak ke home terus gitu. Lalu kira-kira ada cerita unik atau enggak sih pada kelahiran Home Deco ini? Cerita unik. Jadi kalau kita nih mungkin beberapa itu merasa kerja ini adalah kerja yang susah gitu ya, yang karena membutuhkan banyak orang, terus materialnya juga alam. Dulu itu kan kalau enceng gondok terkenalnya wah apa enggak jamuran begitu ya, apa nggak diklaim gitu.
Ternyata itu yang justru menjadi kekuatan kita saat ini. Karena dengan kita mau mengembangkan itu, berinovasi, ditambah kemajuan teknologi sekarang, itu menjadi kekuatan kita untuk bahwa kita ekspor itu aman gitu ya. Nggak kena jamur-jamur gitu. Sesuai apa yang ini ya dipikirkan Kan orang. buyer luar, apalagi sekarang udah ke arah ini kan, apa itu, sustainability. Nah itu kita ambil bagian di situ juga. Dari Home Deco ini bahan apa aja sih yang bisa dipakai untuk membuat karya? Ya, jadi kita basisnya dari serat alam, ada enceng gondok, ada mendong, itu kalau boleh mungkin di shoot di situ itu kita memberikan product knowledge ya di sini dalam pameran ini. Ada ratan dan bambu, ada gaji kita katakan ya, atau agel gitu. Jadi itu semuanya adalah bahan-bahan dengan serat alam dan didapatkan di Indonesia cukup banyak. Ya. Lalu mengapa memilih bahan itu untuk dijadikan sebuah produk? Ya, karena kita lihat kayak seperti enceng gondok itu kan adanya sebenarnya limbah ya, mengganggu kehidupan di rawa gitu ya, di kolam gitu, di air. Kalau mau musim hujan malah bikin banjir gitu kan ya, karena mudahnya sekali dia tumbuh gitu kan. Kalau seperti mendong itu adalah gulmanya dari tanaman padi gitu. Itu yang menjadikan kenapa bahan ini banyak tapi kita nggak bisa manfaatkan. Ternyata kan bisa menghasilkan produk yang merambah ekspor gitu ya. Lalu bagaimana proses perjalanan produksi dari Home Deco ini? Ya cukup pelik karena kita kan ke pengrajin tuh mereka punya anak buah yang perumahan, rumah-rumah di desa-desa gitu. Setiap rumah punya, mereka membuat itu menganyam, merajut gitu ya. Nah di situ kalau kita kuat itu jadikan kita bisa produksi itu jumlah banyak tuh gitu. Gotong royong. Jadi emang ininya ya dari pengrajinnya juga. Iya. Mereka juga bersemangat juga dalam membantu supaya kita bisa ekspor gitu tuh, sangat membantu dalam produksi kami. Lalu produk Home Deco itu kan sudah tembus mancanegara ya? Iya. Bagaimana awalnya, terus pasar ekspornya kemana aja sih Bu kalau boleh tahu? Ya, jadi pertamanya kita dulu dibimbing oleh BPEN, Badan Pengembangan Ekspor Nasional itu di bawah Kementerian Perdagangan ya. Nah itu di situ kita pertama join gitu ya. Nah lama-lama kita tahu bahwa kita harus pameran di luar gitu kan. Nah kita makin lama kita tahu pameran di mana yang kita bisa bertemu dengan buyer seluruh dunia gitu. Nah itu kita kalau sudah ekspor, kita ekspor ke hampir dikatakan sudah cukup banyak negara. Bisa 30-an negara juga ada. Tapi untuk saat ini yang banyak adalah Spanyol sama USA. Berarti udah masuk ke ranah Eropa. Eropa sudah. Eropa, Amerika sampai Amerika Latin juga sudah. Luas ya jangkauannya. Lalu bagaimana sih kalau antusias dari pasar lokal atau dalam negeri itu? Nah, yaitu mungkin itu yang kita menjadi target kita sebenarnya sudah sejak pandemi itu kita menginginkan supaya pangsa lokal kita itu naik gitu ya, orang lebih cinta produk-produknya, karena kalau mereka beli di tokonya Zara Home di Indonesia kan suka loh, ternyata ini made in Indonesia gitu kan. Jadi sebenarnya ayo kita sih kayak seperti ini pameran Inacraft ini kita memberikan ke lokal sini agar mengetahui bahwa produk ini adalah produk ekspor dan harga kalau mereka mau beli di sini adalah harga yang terjangkau gitu, daripada mereka harus beli dari negara sana padahal buatan Indonesia
dengan harga yang 5 kali lipat gitu ya. Lalu kira-kira apa sih yang menjadi tantangan selama dari awal perintisan dari Home Deco ini hingga sekarang? Ya, jadi yang kita masih hadapi yaitu kualitas ya, karena ini kerajinan tangan kan kadang satu produksi dibuat satu pengrajin ini berbeda dengan pengrajin lainnya gitu ya, agak beda. Nah itu yang menjadikan kami itu trigger untuk membuat keseragaman walaupun itu kerajinan tangan gitu ya, dengan warnanya ataupun ya itu tadi kualitas itu yang lebih kita pertahankan, dan juga kapasitas dalam jumlah, misalnya order ada dalam jumlah banyak, wah itu kan menjadi tantangan kita juga gitu. Musim hujan itu lagi gitu, karena produk ini nih kebanyakan produk yang takut air gitu ya. Jadi memang ini ya Harus mikirin dari si pengrajinnya juga. Iya, iya. Karena harus memiliki keseragaman yang sama. Terus kan kita mau bawa keluar, jadi bendera kita kan yang dipakai. Nah itu jangan sampai buyer menjadi kecewa. Karena selama ini kita supply adalah mereka tuh retail shop di sana, seperti Zara Home segala. Itu kan mereka barang itu langsung diterima, dipajang di toko gitu kan, di toko mereka masing-masing. Nah itu kalau sampai terjadi sesuatu yang nggak sesuai dan mereka nggak bisa jual begitu, kan yang kena kita lagi gitu. Tapi kalau dengan adanya mereka selalu order terus-terusan, itu kan menjadikan kita mereka percaya kita gitu. Nah itu yang kita mau tegakkan di situ. Kita harus perkuat di situ. Jadi kepercayaan juga yang membuat pendorong Ibu selama ini ya. Iya. Jadi kalau pengalaman kami produk Lombok ini kan yang lalu dikenalnya kan dia kan 100% handmade. Beda sama produk Cirebon. Cirebon masih pakai tembakan itu, gun itu. Kalau mereka kan hanya tangan dan lem gitu ya. Jadi waktu itu terkenalnya adalah buyer luar tuh melihatnya suatu hal yang eksklusif gitu, yang mahal, yang nggak bisa. Nah kita menjadi penengah di situ antara buyer sama pengrajin. Kita jadi tengah, dan sampai saat ini bersyukur itu orderan ada terus untuk Lombok ya. Jadi emang produknya ini memiliki nilai lebih ya Bu? Iya. Selain nilai seninya dari pengrajin, tapi juga itu mempunyai harga yang terjangkau juga, jadi semua suka gitu ya. Lalu bagaimana sih membuat produk ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dari customer tersendiri? Ya, jadi kadang kan dunia ini juga punya tren lifestyle-nya gitu ya. Jadi kita juga mengikuti itu. Mereka juga setiap tahun misalnya mengajak bertemu, itu adalah tujuannya untuk mengolah gitu ya bersama. Jadi kita persiapkan. Tapi kalau seperti buyer yang cukup besar itu tuh saat ini sudah merambah ke tahun 2025. Jadi 2024 itu sudah tertata orderannya gitu. Jadi udah lebih jauh ke depannya lagi. Iya, lebih jauh lagi. Karena kan mereka kan membeli besar ya, jadi seperti Crate and Barrel, Costco itu semua, Costco itu semuanya adalah perlu persiapan yang matang. Lalu sebagai sebuah UMKM yang sudah go internasional, Bu, Ya. Home Deco ini membina UMKM yang masih merintis usahanya atau bagaimana? Ke pengrajin ya, kita merintis, kita bersama. Jadi ada kendala apa gitu, kita melakukan suatu bimbingan juga, baik dari desain maupun dalam hal kualitas gitu, kita adakan itu untuk pengrajin-pengrajin kita. Untuk harganya sendiri ini pasaran Indonesia berarti masih terjangkau ya Bu? Kalau Indonesia masih sangat terjangkau. Kira-kira apa sih Bu harapan dari Home Deco untuk depannya? Harapannya, jadi ya semoga dengan mungkin kan keadaan dunia yang saat ini setelah pandemi ini kan kadang juga cukup didengungkan, cukup
kurang baik ya. Nah, kita berharap semoga ke depan itu Indonesia itu juga tetap kuat. Kan persaingan cukup banyak dengan negara lain. Iya. Misalnya Kamboja, Vietnam, cukup banyak. Itu di situ kita masih punya konsistensi dan pijakan yang kuat gitu ya. Bahwa ini produk kerajinan tangan yang bisa terus melanglang sampai kemanapun. Mereka percaya dengan Indonesia dan nama Indonesia yang lebih didengar oleh mereka gitu, nggak kalah bersaing dengan Kamboja, Vietnam gitu. Itu yang harapan kita. Jadi ingin mengharumkan nama Indonesia melalui dari logo ini. Ya, mungkin nggak hanya kami kan, banyak juga teman-teman kami juga yang di situ. Itu kita bisa kuat di situ ya. Baik, terima kasih banyak. Oke, atas waktunya. selesai ya.